Pada video kali ini, kita akan membahas alur cerita Kimetsu no Yaiba, yaitu pertarungan Tanjiro dan Giyu melawan Akaza pada arc Castle Infinity. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya, agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Pada chapter 146, Tanjiro dan Giyu yang sedang mencari Muzan, mereka pun tiba-tiba di tengah perjalanan bertemu dengan Akaza yang menyerobot menembus dari lantai atas menuju ke arah Tanjiro dan Giyu. Dan saat mereka bertemu, Akaza pun langsung memulai pertempuran. Dan pada chapter 147 di sisi lain, di markas baru pemburu iblis, Kiria dan saudarinya sedang berusaha menggambar area Castle Infinity dengan bantuan jimat kertas serta burung gagak untuk para pemburu iblis sambil dijaga oleh Shinjuro dan Tengen. Dan di sisi lain di markas tersebut terlihat Nezuko yang tertidur yang sudah diberi obat untuk merubah kembali dirinya menjadi manusia dari obat Tamayo dan sedang dirawat oleh Urokodaki. Kemudian kembali ke pertarungan. Di sini Akaza pun langsung menyerang Tanjiro dengan tinjunya, tetapi Tanjiro langsung menghindar dengan tekniknya sambil memotong tangan Akaza. Tapi walaupun tangannya terputus, Akaza dengan cepat menumbuhkan kembali tangannya dan berbalik menyerang kepala Tanjiro. Namun Tanjiro berhasil menghindari serangannya hingga membuat bayangan pelangi dirinya. Tapi selain berhasil menghindar, Tanjiro juga berhasil memberikan luka serangan kepada wajah Akaza, sehingga membuat Giyu yang melihatnya terkejut karena perkembangan kekuatan Tanjiro. Dan Giyu merasa kalau sekarang kekuatan Tanjiro sudah setara dengan seorang Hashira karena telah berhasil memberikan luka besar pada iblis bulan atas. Lalu setelah terkena serangan Tanjiro, Akaza pun sekarang mengakui dan menghormati Tanjiro karena sudah menjadi lebih kuat. Dan kemudian Akaza langsung mengeluarkan kuda-kudanya dengan menggunakan teknik darah iblisnya dan memulai pertarungan yang sesungguhnya. Kemudian pada chapter 148, pertarungan sengit pun terjadi di antara Giyu dengan Akaza. Di sini Giyu bertarung dengan Akaza menggunakan teknik pernafasan airnya. Bahkan hingga Akaza menganggap kalau Giyu adalah Hashira air yang kuat yang ditemuinya setelah 50 tahun dirinya tidak bertemu dengan Hashira air. Setelah itu, Akaza pun langsung menyerang Giyu dengan beberapa tinju anginnya. Akan tetapi, dengan tenangnya, Giyu menggunakan teknik pernafasan air ke-11, sehingga dapat langsung menebas serangan Akaza tersebut, dan tidak mengenainya. Setelah melihat teknik tersebut, Akaza pun merasa terkejut dan senang karena dirinya baru pertama kali melihat teknik itu dari Hashira air selama ini. Di sisi lain, di saat yang sama, Tanjiro langsung menyerang Akaza dengan teknik pernafasan mataharinya. Tapi Akaza dengan mudah menghindarinya sambil mencoba memotong leher Tanjiro dengan tangannya. Dan lagi-lagi, Tanjiro dengan susah payah berhasil menghindari serangan tersebut dengan teknik mataharinya. Dan di saat yang sama, saat lengan Akaza menyerang Tanjiro, Giyu langsung memotong lengannya dengan teknik pernafasan air miliknya. Dan saat Akaza menumbuhkan lengannya lagi, dengan cepat Giyu langsung menyerang Akaza kembali. Tapi Akaza pun dapat menangkis serangannya. Dan pada saat tersebut, Tanjiro yang mencoba menyerang kaki Akaza dengan teknik matahari, dia pun gagal karena Akaza langsung menendang Tanjiro dengan kaki. Tapi dengan cepat, tendangan tersebut ditangkis Tanjiro menggunakan pedangnya. Dan walaupun telah ditangkis, efek tendangan Akaza dapat membuat hidung Tanjiro berdarah. Kemudian, Akaza dan Giyu pun kembali beradu serangan sambil Akaza menanyakan namanya. Tetapi Giyu menolaknya, dan kemudian Akaza langsung menendang Giyu dengan keras. Walaupun Giyu menangkisnya, Giyu pun tetap terpental sangat jauh menembus tembok ruangan Castle Infinity. Dan saat Tanjiro khawatir dan memanggilnya, Akaza yang mengetahui namanya pun langsung menghampiri Tanjiro dengan cepat dan langsung menyerangnya dengan tinjunya. Akan tetapi, sambil menghindar, Tanjiro pun langsung mengeluarkan teknik mataharinya, sehingga mereka berdua pun beradu serangan antara teknik pernafasan matahari melawan teknik darah iblis tinju angin milik Akaza. Tapi walaupun beradu serangan, Tanjiro pun tetap terdorong akibat serangan kuat Akaza. Lalu Akaza yang melihat perkembangan Tanjiro pun memuji Rengoku karena telah menganggap dan mengakui Tanjiro sebagai orang kuat selama ini.
Lalu, saat Akaza mengatakan kalau dirinya senang jika Kyojuro mati olehnya karena Kyojuro memiliki pandangan yang bodoh untuk tetap menjadi manusia, serta menganggapnya tidak pernah bisa menjadi kuat, Tanjiro pun langsung sangat kesal. Akaza pun kemudian menjelaskan kalau orang lemah harus dihabisi. Dan Tanjiro pun dengan tegas mengatakan kepada Akaza kalau sudah seharusnya yang kuat harus melindungi yang lemah, sehingga yang lemah akan menjadi kuat dan akan melindungi yang lebih lemah. Dan Tanjiro menganggap kalau cara berpikir Akaza lah yang salah, dan dirinya tidak akan membiarkannya bertindak sesukanya lagi, sehingga hal itu membuat Akaza merasa kesal. Lalu, pada chapter 149, Akaza yang mendengar ocehan Tanjiro, dia pun kesal. Walaupun Akaza awalnya tidak senang karena Tanjiro lemah, tapi sekarang walaupun Tanjiro telah menjadi kuat dan membuatnya bangga, Akaza merasa kalau dirinya tetap masih merasa kesal dengannya secara keseluruhan, mulai dari matanya, suaranya, dan perkataannya. Dan pada saat itu, Akaza pun tiba-tiba mendengar dan merasakan suara seseorang yang sedang menasihatinya di belakangnya sambil memegang pundak. Dan saat Akaza merasakannya, dengan refleks dia pun mencoba memukul orang tersebut. Tapi saat menyadarinya, ternyata tidak ada siapa-siapa di belakangnya dan hanya ilusi saja, sehingga membuat Tanjiro yang melihatnya terkejut akan tingkah Akaza tersebut. Lalu Akaza yang masih merasa kesal langsung menyerang Tanjiro dengan cepat melalui tinjunya. Tapi dengan cepat Tanjiro menghindarinya, dan saat itu Tanjiro merasa Akaza telah menjadi cepat. Dan saat Tanjiro sedang menghindar, dengan cepat lagi-lagi Akaza langsung menyerang Tanjiro dengan tendangannya. Sehingga walaupun menangkisnya, Tanjiro tetap terluka dan memuntahkan darah. Setelah itu, Tanjiro pun langsung dengan cepat kembali lagi menghindari serangan Akaza. Dan saat itu, Tanjiro merasa walaupun dirinya bisa menebak serangan Akaza, tapi Akaza tetap terlalu kuat baginya. Sehingga hal itu membuat dirinya tidak bisa menghindari serangan Akaza tanpa terluka. Dan menganggap kalau serangannya seakurat kompas yang menyerang setiap titik vitalnya bagaikan ditarik magnet. Lalu sambil menghindari tinju Akaza, Tanjiro pun mencoba menganalisa setiap serangan Akaza sebelum-sebelumnya yang menjadikannya kuat. Dan di tengah analisa tersebut, dengan cepat Tanjiro langsung menghindari tendangan Akaza dan langsung menyerang balik leher Akaza dengan teknik matahari miliknya. Bahkan saat Akaza mencoba menghindari serangan itu, serangannya tetap mengenai lehernya dan menyayatnya. Dan kemudian Akaza langsung menyerang Tanjiro lagi sambil merasa senang kalau jurus Tanjiro telah menghibur dirinya. Karena saat menebas lehernya, ujung pedang Tanjiro terlihat bergetar seperti dalam kabut dan mengenainya. Lalu Tanjiro dan Akaza pun beradu serangan lagi. Kemudian di sisi lain di rumah keluarga Rengoku, Senjuro pun sedang berdoa untuk perlindungan Tanjiro. Dia menjelaskan kalau dirinya sudah mengirim surat tentang percakapan teknik matahari antara leluhurnya dan Yorichi. Lalu di tengah pertarungan Tanjiro dan Akaza, burung gagak yang mengirim surat tersebut pun merasa ketakutan untuk memberikan suratnya kepada Tanjiro saat melihat pertarungannya. Dan di tengah pertarungan itu, sambil Tanjiro menghindari pukulan Akaza, dengan cepat dia langsung menyerang Akaza dengan teknik mataharinya. Tapi sayangnya, pedangnya dengan cepat dapat ditahan dan ditangkap oleh Akaza. Dan saat Akaza ingin menghancurkan pedang Tanjiro, Tanjiro pun langsung mencoba beradu kepala dengan Akaza, sehingga membuat hidung Akaza terluka. Tapi walaupun begitu, Akaza tetap tidak bergeming dan tetap berusaha menghancurkan pedang Tanjiro. Dan karena Akaza tak melepaskan pedangnya, Tanjiro menendang dagu Akaza. Namun lagi-lagi gagal, membuat Akaza melepaskan pedangnya. Hingga akhirnya, tiba-tiba Gyu langsung datang dan memotong tangan Akaza. Setelah itu, sambil bersiap-siap, Gyu pun mulai marah karena serangan Akaza tadi yang membuat punggungnya terluka. Setelah itu, pada chapter 150, setelah Gyu kembali dan menolong Tanjiro dari serangan Akaza, Gyu merasa kalau dirinya tidak ingin bertarung dengan orang menyerang untuk kesenangannya saja. Tapi untuk pertama kalinya saat ini Gyu bertemu dengan orang yang sangat kuat seperti Akaza dengan indera yang terasah dan terlatih, sehingga Gyu merasa kalau indera miliknya pun ikut terbangun karena melawan musuh yang kuat. Lalu saat Gyu bersiap-siap dengan amarahnya untuk mengeluarkan seluruh kekuatannya,
Tanjiro yang melihatnya, dia pun terkejut saat melihat Gyu yang berhasil memunculkan tanda pemburu iblisnya. Setelah itu Gyu dengan cepat langsung menyerang Akaza. Tapi saat Akaza berhasil menghindari serangannya dan menyerang balik Gyu dengan tinjunya, Gyu berhasil menunduk menghindari tinju Akaza dan langsung melanjutkan menyerang leher Akaza dari bawah. Tapi walaupun Akaza berhasil menghindarinya, lehernya tetap terkena sedikit sayatan dari serangan Gyu tersebut. Dan Akaza pun langsung melompat mundur mengambil jarak saat sadar kalau Gyu telah memunculkan tandanya dan bertambah cepat. Kemudian saat Akaza sedang menghindar mundur, tiba-tiba dengan cepat Gyu langsung menghampirinya dan menyerang Akaza dengan teknik airnya. Tapi Akaza berhasil menangkisnya sambil menyerang, sehingga membuat tangan Akaza tersayat juga dan dahi kanan Gyu terluka akibat beradu serangan dengan Akaza. Di sisi lain, Tanjiro yang melihat pertarungan tersebut merasa kalau mereka berdua sangat cepat walaupun Akaza berhasil menandingi kecepatan Gyu. Dan Tanjiro juga merasa pihak manusia pasti akan kalah jika pertarungannya berlangsung lama karena stamina yang terbatas untuk manusia. Lalu, sambil melihat Gyu bertarung, Tanjiro terus mendorong dirinya untuk membantu Gyu dan menganalisa serangan akurat Akaza. Dan saat mengingat perkataan Akaza tentang semangat tempur saat bertarung dengan Rengoku, Tanjiro pun sadar kalau Inosuke juga memiliki hal yang sama, yang mana pada ingatan Tanjiro, Inosuke bisa mengetahui serangan yang akan mengenainya melalui tatapan musuh yang melihat kepada dirinya. Bahkan hal itu akan lebih akurat lagi jika saat seseorang mengeluarkan hawa membunuh saat menyerang Inosuke. Dan itu membuat Tanjiro sadar kalau Inosuke menajamkan kepekaan kulitnya sehingga bisa merasakan sesuatu yang tidak bisa dilihat mata. Dan Tanjiro juga mengingat bahwa Inosuke merasa ketakutan juga saat orang yang menatapnya tanpa mengeluarkan hawa membunuh, seperti saat Inosuke yang terkejut saat dihampiri oleh nenek-nenek di rumah Wisteria. Lalu setelah mengingat semua itu, Tanjiro pun terus menganalisa tentang bagaimana bisa seseorang menyerang iblis tanpa niatan membunuh, dan rahasia semangat tempur Akaza serta teknik kompas yang digunakan Akaza. Dan di tengah-tengah analisa tersebut, Tanjiro yang melihat titik kelemahan Akaza yang terbuka saat sedang melawan Gyu, dia langsung menyerang leher Akaza. Tapi dengan cepat Akaza langsung menangkap pedang Tanjiro dengan tangannya sambil menyerang Gyu dengan kakinya. Dan di saat yang bersamaan, dengan cepat Akaza langsung memukul pinggang Tanjiro dengan tangannya. Tapi Tanjiro dengan sadar langsung melompat menghindari pukulannya sehingga hanya merobek baju dan memberikan luka goresan pada perutnya saja. Di saat yang sama, pada saat itu Gyu langsung mencoba menyerang leher Akaza. Tapi dengan cepat Akaza langsung melepas pedang Tanjiro dan langsung menangkis sambil menyerang balik serangan Gyu tersebut. Lalu saat Tanjiro berhasil menghindar, pada saat itu, Tanjiro yang melihat pertarungan Akaza pun dengan cepat menganalisa dan memahami semua arti dari semangat tempur dan teknik-teknik darah iblis Akaza yang membuat serangannya sangat akurat. Lalu, pada chapter 151, setelah berhasil menganalisa kekuatan Akaza, di sini Tanjiro langsung melihat masa lalu dirinya saat bersama ayahnya, yang mana ayahnya hampir tidak pernah menunjukkan emosinya dan selalu bersikap baik. Bahkan hingga Tanjiro bertanya-tanya apa yang dipikirkan ayahnya saat melakukan tarian Dewa Api. Karena di sini dijelaskan oleh Tanjiro, setiap awal tahun, generasi keluarga Kamado selalu melakukan tarian yang terlihat berat, yang mana salah satu keluarga Kamado diharuskan menari dari matahari terbenam hingga matahari terbit dengan terus-menerus mengulangi ke-12 gerakan tarian berkali-kali hingga matahari terbit. Dan pada masa lalu Tanjiro tersebut, sambil Tanjiro membantu ayahnya membuat sandal jerami, ayahnya menjelaskan kepada Tanjiro kalau tarian tersebut tidak terlihat berat baginya walaupun sedang sakit. Dan ayahnya menjelaskan kalau yang terpenting dari tarian tersebut adalah pernafasan dan gerakan yang benar, serta mengeluarkan kekuatan yang maksimal dengan gerakan seminimal mungkin. Dan jika berhasil melakukan hal itu, maka pikiran perlahan akan menjadi tembus pandang. Dan ayahnya pun menjelaskan lagi bahwa pada saat itu seorang penari harus memanfaatkan kelima panca indera serta merasakan seluruh tubuhnya hingga ke dalam pembuluh darah terkecilnya. Setelah itu, ayahnya Tanjiro menjelaskan lagi, jika sudah mengingat semua itu, maka sang penari harus menghilangkan bagian gerakan yang tidak diperlukan dan menutupinya.
Maka jika berhasil, pikiran akan menjadi tembus pandang, sehingga dapat melihat dunia tembus pandang dengan mata. Walaupun itu akan menjadi garis batas kekuatan seseorang yang bisa membuatnya kesulitan dan kesakitan. Setelah menjelaskan seluruh teknik tarian Dewa Matahari sambil merajut sandal, Tanjiro pun langsung melihat saat-saat 10 hari sebelum ayahnya meninggal, yaitu di mana ayahnya yang sedang sakit pada saat tidur menyadari kedatangan beruang pada tengah malam sebelum beruang tersebut membunyikan lonceng yang telah ditaruh oleh tetangganya untuk mencegah beruang. Dan pada saat itu ayahnya menebas 2 kali dengan sangat cepat memenggal beruang setinggi 2 meter tersebut sambil ditonton Tanjiro dari belakang hanya dengan sebuah kapak tanpa mengeluarkan hawa membunuh sama sekali. Setelah mengingat hal itu, Tanjiro pun mulai paham tentang kekuatan tanpa hawa membunuh yang sebelumnya Tanjiro lakukan saat menghindari serangan Akaza yang dapat membunuhnya. Dan bahkan pada saat Akaza menangkap pedang Tanjiro dan menyerangnya, seketika Tanjiro merasa dirinya bisa melihat tembus pandang pada Akaza. Tapi Tanjiro merasa tidak sadar karena dirinya terlalu fokus sehingga menutupi panca indera lainnya, dan tubuhnya bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Lalu, setelah memahami semua kekuatan itu, Tanjiro pun sambil bersiap-siap selagi Gyu bertarung dengan Akaza, dia pun dengan segala cara berusaha mendorong dirinya untuk mengalahkan Akaza. Kemudian, pada chapter 152, di sini Tanjiro yang sudah mulai memasuki dunia tembus pandangnya yang diajarkan ayahnya mulai merasakan kalau gerakan intuisi dan kecepatan menghindarnya meningkat drastis. Bahkan hingga dapat mengamati setiap gerakan otot dan organ tubuh lawannya dan bisa menutupi semangat tempur miliknya untuk mengincar leher Akaza. Kemudian di pertempuran Gyu dan Akaza yang sedang beradu serangan pun masing-masing mereka terluka akibat serangannya, dan Gyu merasa kalau Akaza sangat kuat sehingga serangannya tidak mampu menembus tubuhnya. Dan saat kembali beradu serangan, Gyu yakin kalau Akaza sudah mulai mempelajari setiap serangan dirinya. Dan di tengah pertarungan itu, setelah beradu serangan, Akaza dengan cepat langsung mendekati Gyu dan mencoba menyerang dengan pukulannya. Lalu Tanjiro yang melihat pertarungan tersebut dengan fokus, dia langsung mencoba menggunakan dunia tembus pandang miliknya. Dan Gyu pun langsung mengayunkan pedangnya dari atas ke bawah ke arah Akaza. Akaza langsung menyabet pedang Gyu dengan tangannya hingga pedangnya patah dan membuat Gyu kebingungan dan terkejut. Kemudian di saat yang sama, Akaza langsung memukul perut Gyu. Tapi saat Akaza menyadarinya, ternyata tiba-tiba tangan Akaza sudah terpotong oleh Tanjiro. Dan pada saat itu, tanda pemburu iblis Tanjiro semakin melebar, dan pernafasan juga rambutnya mulai berubah warna menjadi merah kehitaman, serta matanya juga berubah warna. Gyu yang melihat hal tersebut langsung terkejut akan perubahannya. Dan saat Akaza menyadari perubahan Tanjiro, dia merasa kalau setiap sel di tubuhnya menyuruhnya untuk membunuh Tanjiro secepatnya. Dan saat Akaza lengah saat mewaspadai Tanjiro, Gyu pun mengambil kesempatan untuk menyerang Akaza. Tapi Akaza dapat meresponnya dengan mengeluarkan teknik jarum kompas dan melemparkan proyektil angin dari sekujur tubuhnya ke area sekitar, sehingga membuat Gyu kerepotan dan terluka. Di sisi lain, Tanjiro yang dapat dengan mudah menghindari serangan tersebut sedang berusaha menganalisa serangan Akaza dengan dunia tembus pandangnya yang membuatnya bisa melihat dengan gerakan lambat. Setelah terkena serangan Akaza dari segala arah yang acak secara bersamaan, Gyu terluka parah dan terdorong ke tembok karena serangan Akaza tidak bisa ditangkis olehnya. Kemudian, melihat Gyu masih sadar, Akaza pun merasa kagum melihat Gyu yang berhasil bertahan dari serangannya dan menganggap kalau Tanjiro sudah mati dan mengajak Gyu untuk menjadi iblis. Tapi pada saat itu, Gyu merasa kalau Akaza tidak menyadari Tanjiro yang masih berada di belakangnya yang masih bertahan dari serangan sebelumnya. Dan pada saat itu, Gyu berharap kepada Tanjiro yang hawa keberadaannya tidak bisa dideteksi Akaza dapat membunuh Akaza dari belakang. Tapi sayangnya, Tanjiro malah berteriak kepada Akaza, sehingga membuat Akaza tersadar dan langsung menyerang leher Tanjiro. Tapi sayangnya, dengan cepat Tanjiro dapat menghindar dan mencoba menyerangnya lagi. Di sisi lain, Gyu yang melihatnya merasa kesal dengan Tanjiro. Setelah itu, Akaza pun terkejut melihat Tanjiro yang bisa bertahan dari serangan proyektil sebelumnya.
Dan saat Akaza merasa kalau semangat tempur Tanjiro menghilang, dengan cepat Tanjiro langsung melompat menebas leher Akaza dengan teknik pernafasan mataharinya sehingga membuat Gyu dan Akaza terkejut. Dan pada chapter 153, setelah memenggal Akaza merasa selama berabad-abad tidak pernah melihat manusia tanpa semangat tempur seperti Tanjiro. Dan itu bagaikan dirinya bertarung dengan tumbuhan, sehingga hal tersebut membuat seluruh indranya kacau. Dan pada saat itu, Akaza menganggap kalau yang telah dicapai Tanjiro adalah kondisi tertinggi yang diinginkannya, yang selama ini dirinya berusaha dapatkan, yaitu kondisi Anata. Lalu setelah tertebas, Akaza pun berusaha menahan kepalanya kembali untuk menyambungkannya. Dan saat Tanjiro dan Gyu menyadarinya, dengan cepat Gyu langsung melempar pedangnya untuk menjatuhkan kepala Akaza. Dan pada saat itu, Akaza pun terus mendorong dirinya untuk menjadi kuat. Di sisi lain, Tanjiro yang melihatnya mulai merasa lega, serta tubuhnya mulai merasa kesakitan. Tapi, Gyu yang masih melihat tubuh Akaza tidak menghilang, dia merasa curiga. Dan tiba-tiba, tubuh Akaza tanpa kepala langsung mengeluarkan teknik kompasnya kembali dan langsung menyerang Tanjiro di dekatnya. Tapi, Tanjiro berhasil menghindarinya dan mengetahui kalau luka di lehernya menutup dan tubuhnya tidak hancur. Dan saat Tanjiro merasa lengah karena kesakitan, dia pun langsung tertendang oleh Akaza. Walaupun berhasil ditangkis dengan gagang pedangnya, Tanjiro tetap terlempar ke tembok hingga temboknya hancur dan tersangkut. Dan pada saat itu, saat Tanjiro sadar kalau Akaza sedang mencoba menghilangkan kelemahan lehernya seperti Muzan, dia pun langsung pingsan. Lalu, Gyu yang melihat Akaza mendekati Tanjiro dengan cepat langsung mengambil pedangnya dan menghajar Akaza. Tapi Akaza dapat menahannya dan memulihkan dirinya kembali. Dan mereka pun beradu serangan hingga membuat Gyu tertunduk memuntahkan darah. Dan saat Akaza ingin kembali ke arah Tanjiro, Gyu pun bangkit lagi dan menantang Akaza. Pada saat itu di alam bawah sadar Akaza, dia pun mendengar nasihat seseorang di masa lalunya tentang jati diri seorang ahli bela diri. Tapi di saat yang sama, Gyu hanya bisa melihat Akaza yang hanya terdiam. Dan saat Akaza akan berjalan ke arah Gyu, tiba-tiba di alam bawah sadar Akaza dirinya merasa ditarik oleh seorang wanita yang memintanya untuk menghentikan semua ini. Lalu, pada chapter 154, Gyu merasa kalau situasi saat ini sangat berbahaya karena penglihatannya mulai berkurang dan tubuhnya mati rasa akibat mengeluarkan kekuatan penuhnya. Dan Gyu merasa dirinya bisa berdiri hingga saat ini dengan kekuatan penuhnya adalah sebuah keajaiban, karena dirinya bisa menggunakan teknik pernafasan untuk mengatur pernafasannya dan meminimalisir kelelahan. Dan kemudian sambil melihat bayangan saudara serta temannya, di sini Gyu terus mendorong dirinya untuk berjuang melindungi mereka yang masih hidup. Lalu masih di alam bawah sadar Akaza bertanya-tanya siapa wanita yang sedang menariknya. Dan dia pun mengingat masa lalunya yang mana pada saat itu dia adalah seorang anak yang mencoba mengobati ayahnya dengan uang hasil curian. Hingga akhirnya dia ditangkap dan kemudian dibebaskan dengan syarat. Dan saat kembali ke rumahnya, ternyata ayahnya bunuh diri setelah mendengar Hakuji atau Akaza tertangkap karena mencuri. Setelah kehilangan ayahnya, Hakuji pun diusir dari kotanya, Edo. Lalu di kota lain, Hakuji pun bertarung, memenangkan pertarungan dengan 7 orang dewasa yang menggunakan senjata. Hingga akhirnya datang seorang ahli bela diri yang menangani hal tersebut. Dan karena takjub akan kehebatan Hakuji, dia pun menawarkannya untuk menjadi muridnya. Tapi Akaza menolaknya dan langsung menyerang pria bela diri itu, sehingga akhirnya dia babak belur. Hakuji pun akhirnya menjadi murid orang tersebut dan merawat putrinya yang sedang sakit. Dan saat menyadarinya, Akaza pun sadar kalau gurunya mirip dengan Tanjiro. Dan itu alasan selama ini membuat Akaza selalu benci kepada Tanjiro yang selalu membuat dirinya teringat masa lalunya. Setelah Akaza tinggal di dojo dan menjadi murid bela dirinya, dia pun selalu merawat putri gurunya yaitu Koyuki setiap saat, bahkan sedang sakit. Bahkan karena saking dekatnya, Akaza pun sedang mencoba mengajaknya untuk menonton kembang api setelah Koyuki sembuh, sehingga membuatnya menangis terharu. Pada saat Hakuji berumur 18 tahun dan Koyuki berumur 16 tahun, dia pun diminta gurunya untuk meneruskan dojo miliknya dan menikahi putrinya. Mendengar hal itu, Hakuji pun menyetujuinya.
Selang beberapa waktu saat Hakuji mengunjungi makam ayahnya, saat kembali ternyata Koyuki dan gurunya telah meninggal diracuni. Dan pelakunya ternyata adalah dojo sebelah, yaitu dojo Kenjutsu, yang selama ini iri terhadap dojo miliknya. Setelah tragedi kematian tersebut, Akaza pun langsung datang kepada dojo Kenjutsu terdekat yang meracuni keluarganya dan membalas dendam serta membunuh 67 orang yang ada di dalam dojo Kenjutsu tersebut. Bahkan hingga membuat setiap tubuh yang dihajarnya terlihat hancur tak berwujud dengan sangat parah, dengan tengkorak yang hancur serta organ dalam yang hancur. Dan kejadian ini membuat pelayan dojo Kenjutsu menjadi syok dan gila. Bahkan catatan pembunuhan tersebut dianggap sangat tidak masuk akal dan disebut sebagai dongeng selama 30 tahun hingga akhirnya dihapus. Lalu setelah Akaza berjalan pulang setelah membalaskan dendamnya, di tengah jalan dia bertemu dengan Muzan yang sedang mencari tahu masalah di kotanya yang terjadi oleh Akaza atau Hakuji. Karena mengetahui kalau yang terjadi di daerah tersebut bukanlah akibat dari iblis miliknya, Muzan pun langsung menusuk kepala Akaza dengan tangannya dan langsung memberikan banyak darah untuknya untuk merubah Hakuji menjadi iblis, karena Muzan berencana membuat 12 iblis kuat. Hingga akhirnya Hakuji pun menjadi iblis, yaitu bernama Akaza, dan dia kehilangan ingatannya sehingga membuat dirinya selama ratusan tahun membunuh tanpa tujuan yang jelas. Dan sambil memperlihatkan bayangan Akaza yang sedih akan kematian Koyuki, dia menganggap kalau ini semua adalah cerita dirinya yang menyedihkan. Dan pada chapter 156, setelah mengingat semua masa lalunya, Akaza merasa kalau dirinya sudah tidak bisa pergi ke tempat yang sama seperti keluarganya. Dan dalam dirinya, Akaza memuji Gyu karena telah membuatnya mengingat masa lalunya. Kemudian saat Tanjiro tersadar dari pingsannya, dia terkejut melihat Akaza yang kembali menumbuhkan kepalanya. Dan pada saat itu, saat Akaza akan menyerang Gyu, Tanjiro pun langsung berteriak dan mencoba menyerang Akaza. Tapi saat ingin memenggal kepala Akaza, pedangnya pun terlepas. Dan Tanjiro pun memutuskan untuk meninju Akaza dengan tangannya. Dan saat terkena tinju dari Tanjiro, Akaza pun langsung mengingat saat dirinya ditinju oleh gurunya di masa lalu. Dan juga langsung mengingat kilasan-kilasan masa lalunya. Dan Akaza sadar kalau dirinya membenci orang lemah karena dojo Kenjutsu yang tidak pernah ingin bertarung secara langsung dengannya, karena selalu kalah oleh Hakuji dan hanya meracuni sumurnya bagaikan orang lemah. Karena itu, Akaza menodai jurus Soryu yang berharga milik gurunya untuk membalas dendam. Dan dirinya juga tidak bisa memenuhi perkataan-perkataan ayahnya. Dan sifat itu semua ada di dalam diri Akaza, yaitu adalah orang yang ingin benar-benar Hakuji bunuh. Lalu setelah memukul Akaza, Tanjiro yang tidak bisa melakukan serangan lagi merasa kalau Akaza akan melakukan teknik penghancuran miliknya seperti saat melawan Rengoku. Dan karena itu, dengan cepat Tanjiro langsung berlari ke arah Gyu yang sudah tidak bisa apa-apa lagi dan mendorongnya untuk menyelamatkannya dari serangan Akaza sebelum Akaza melancarkan serangannya. Tapi saat Tanjiro melihat Akaza, dia pun melihat Akaza tersenyum tulus saat mendorong Gyu. Dan tiba-tiba Akaza pun langsung menghancurkan dirinya sendiri dengan kekuatannya. Dan Tanjiro yang melihat Akaza menghancurkan dirinya, dia merasa bingung. Dan pada saat Tanjiro mengingat senyum Akaza sesaat, Tanjiro pun mencium rasa terima kasih dari Akaza melalui senyum tersebut. Lalu Tanjiro pun melihat tubuh Akaza yang sedang beregenerasi berjalan ke arah yang tidak ditentukan. Tapi di dalam diri Akaza, dia memohon untuk dirinya agar tidak kembali beregenerasi dan ingin pergi ke neraka. Lalu, tiba-tiba tubuh Akaza pun berhenti berjalan. Dan di alam bawah sadar Akaza, dia pun bertemu dengan ayahnya dan gurunya, serta meminta maaf kepada mereka atas segala kelakuannya. Tapi selain itu, tiba-tiba Muzan pun muncul dan menarik rambut Akaza, hingga menghasutnya untuk terus bertambah kuat, sehingga membuat Akaza kembali ke dirinya saat menjadi iblis. Tapi saat Akaza kembali menginginkan kekuatan karena ajakan Muzan, tiba-tiba Koyuki pun muncul dan berterima kasih kepadanya dan menyuruhnya untuk berhenti. Sehingga hal itu membuat Muzan marah. Tapi karena Koyuki, Akaza pun akhirnya kembali menjadi Hakuji dan menangis di pelukan Koyuki serta meminta maaf karena tidak bisa melindunginya. Dan karena semua hal itu, Akaza yang tadinya tanpa sadar mencoba meregenerasikan dirinya kembali, tiba-tiba langsung hangus menjadi abu dengan sendirinya. Dan demikian adalah pembahasan alur cerita pertarungan Tanjiro dan Gyu melawan Akaza pada arc Castle Infinity.
Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.